Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai Gym ya. Yang sebelumnya kita sudah memakai aplikasi Inkscape ya. Jadi kita selanjutnya akan menggunakan aplikasi Gym. Jadi untuk hari ini kita akan belajar membuat business card ya, atau kartu nama atau kartu bisnis ya. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Oke. Yang pertama harus kalian lakukan adalah silakan buka Gym-nya, install, kemudian buka ya GNU Image Manipulation, kemudian akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa pilih create new image. Nah, untuk ukuran business card bisa di angka, oh ya sebelumnya ini pixels ya. Sebelumnya silakan pindahkan dari pixels ke milimeter ya. Kemudian ukurannya 90 kali 55. Oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kenapa warnanya begini? Kalian bisa tadi ya. Fans warnanya biasanya di sini ya. Nah, atau kalian bisa ubah ini ya, background color jadi putih. Kemudian bisa kalian fill. Nah, gitu ya. Biasanya awalnya itu warnanya udah otomatis putih, tapi kalau kalian tadi hitam tiba-tiba, silahkan kalian ubah jadi ada dua nih ya. Kita belajar basicnya dulu, toolsnya dulu. Ini merupakan move tool ya. Ini untuk memindahkan objek-objek yang ada di dalam kanvas ini ya. Kemudian kalau kita klik kanan ada align and distribute. Nah, ini fungsinya untuk posisi ya, posisi dari objek-objeknya ya. Ini bisa di tengah ya. Nanti yang akan kita pakai cenderung di tengah ya. Kemudian untuk merubah kembali ke move, kalian bisa klik kanan pilih move ya. Ntar kalau mau ke align lagi klik kanan align ya. Gitu ya. Kemudian ada selection ya. Nah, ini ada rectangle select. Jadi kalau kita kotakin gini nanti dia akan membentuk select gitu ya. Kayak gitu ya. Dan ada ellipse select, bedanya cuma lingkarannya. Jangan lupa kalau ada panah ke bawah seperti ini berarti tandanya itu ada di dalam grup ya tuh. Also in group ellipse select. Kita klik kanan untuk pilih grup yang lain ya. Nah, ini ada free select ya. Free select, scissor select, sama foreground select. Nah, nanti kita akan memakai free select ya. Oke, kemudian ada fuzzy select tool. Ini seperti magic wand-nya di Photoshop ya. Jadi kita pilih klik objek manapun nanti dia akan membaca secara otomatis gitu ya. Nah, ini ada select by color juga. Kemudian ada crop seperti biasa ya, crop tool, dan ini unified transfer tool. Nah, ini untuk mengubah objek ya, dari mulai merotasi, kemudian scale-nya, size-nya ya, dan lain-lain. Bisa flip juga dan lain-lain ya. Nanti yang akan kita sering pakai adalah unified, rotate, scale ya. Dan mungkin ada beberapa flip kalau nanti dibutuhkan ya. Kemudian ada banyak tools lainnya ya. Nah, ini ada gradient tool, ada bucket fill. Bucket fill itu untuk mengganti warna secara keseluruhan. Misalnya saya mau ganti merah gitu ya. Oke, nah nanti dia akan berubah menjadi merah gitu ya. Bikin ke putih. Oke, putih. Gitu ya. Nah, itu fungsi bucket tool. Nah, untuk gradient nanti kita akan pakai gradient ya. Nah, ini ada brush, ada eraser, ada healing, nah, ada clone ya, clone dan lain-lain ya. Nah, ini ada text tool. Jadi hampir mungkin beberapa yang akan kita pakai. Pertama ada move tool, ada free select, ada rectangle,
ada fuzzy ya yang umum untuk dipakai, dan ada ini ya transform tool, ada bucket fill dan gradient, ada text tool, dan ini pad tool atau pen tool ya biasanya yang kita sebut. Nah ini color picker juga bisa dibutuhkan ya, dan ada zoom tool. Nah jangan lupa untuk selalu move ke move tool ya untuk menggeser-geser objek ya. Jadi nah di sini saya juga mau jelaskan, jangan lupa selalu di sebelah kanan bawah ini layer ya. Jadi ini untuk menambah layer, ini untuk membuat grup di layer, kemudian ini untuk duplicate ya, kemudian ini untuk merge layer nanti ya pokoknya kayak merge cell gitu ya. Kemudian ini untuk delete selected layer ya. Nah kalau kita lihat di sini, kita bisa geser-geser si backgroundnya ya. Nah ini untuk mengatasinya supaya nggak geser-geser, kalian bisa ke layer tadi. Ini ada gembok nih ya, kalian pilih, kemudian pilih yang ini, lock position and size. Ketika kita pindah-pindahin, dia akan nggak bisa ya, kayak gitu ya. Nah jadi kurang lebih begitu untuk sedikit informasi ya. Nah untuk shortcut zoom out, zoom in, dan move-nya, move canvas, kalian sama seperti Inkscape ya. Jadi Ctrl Shift scroll, Ctrl biasa terus scroll ya, atau bisa klik tengahnya untuk geser-geser kayak gini ya. Bukan Ctrl Shift ya, sorry, tapi Ctrl saja. Kemudian zoom out, zoom in ya. Kayak gitu ya untuk shortcutnya ya, yang perlu kalian ketahui sama seperti Inkscape ya. Oke, jadi hari ini kita akan membuat business card ya. Nanti kalian ketika sudah membutuhkan kartu nama atau saat punya bisnis card itu, kalian bisa mengeditnya sendiri ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti tadi yang di awal saya tunjukkan. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat layer baru ya. Silakan buat layer baru di sini. Nah di sini kalian bisa membuat layer baru. Ini width dan height-nya otomatis sama kayak kayak ini ya backgroundnya, tapi kita ubah ke milimeter, jangan lupa. Nah ini sama kan, karena kita dari awal tadi pilihannya adalah milimeter. Kita kurangi menjadi 85 dan 50. Fungsinya apa? Kita pilih ke white. Oke, nah fungsinya adalah untuk membatasi daerah yang tidak bisa kita sentuh, bukan kita sentuh tapi membatasi supaya nanti penempatan logo, tulisan, dan lain-lain tidak terlalu pojok ya. Nah ini kalian bisa select ini. Nah ini kalian bisa pindah-pindahin ya. Nah untuk ketengahin ya, kalian select di tools, klik kanan, align, pilih yang ini, dan ini image ya, relatifnya jangan lupa, dan ini. Nah otomatis akan jadi seperti ini ya. Nah ini untuk membatasi supaya tidak terlalu pojok nanti ya penggunaan space-nya gitu ya, penggunaan. Jadi harus diberikan beberapa space ya. Kemudian di layer kita bisa klik kanan, pilih, nah ini terlalu zoom ya, pilih alpha to selection. Setelah itu kalian bisa hapus layernya. Nah otomatis guide-nya masih ada ya, selection masih ada. Nah untuk menambah, kita akan membuat guide dari ini ya. Caranya gimana? Kalian ke image, di atas nih ada image, guide, new guide from selection. Nah nanti akan membentuk seperti ini ya. Kemudian untuk unselect-nya, kalian bisa pilih menu select dan none. Nanti akan jadi seperti ini ya. Kurang lebih akan jadi seperti ini. Oke. Kemudian
Setelah sudah, kalian bisa pilih guide baru ya. Cara tarik guide-nya, nah ini kalian bisa pilih. Nah ini kalau misalnya penggarisnya ternyata belum ada, ini penggaris rulernya di belakang ini, kalian bisa pilih view, kemudian show rulers ya. Nah kalau nggak ada kayak gini, show rulers silahkan. Nah nanti akan ada ya. Kemudian untuk menambahkan guide lagi supaya kelihatan tengah-tengah ya, kalian bisa ke image, guide, guide by percent. Nah, guide by percent kalian bisa di angka 50 ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada dua opsi tadi ya. Bisa dilihat ada image, guide, persen. Nah, ini bisa dipilih horizontal atau vertikal ya. Vertikal seperti ini jadinya ya, horizontal nanti tengah-tengahnya yang horizontal. Nah, gini ya jadinya. Nah, sudah kita buat guide untuk pembuatannya ya, biar rapih ya. Kemudian setelah sudah seperti ini, kita lanjut untuk membuat layer baru ya. Untuk membuat layer baru, seperti biasa di sini di bawah sini, ya. Di bawah sini, klik plus ya. Kemudian ini fill width-nya kalian ganti ke transparent lagi ya. Kemudian silahkan di OK aja. Nanti dia akan membentuk ini baru ya, layer baru. Nah ini kita akan membuat menggunakan bentuknya seperti tadi ya, menggunakan ini ya, free select tool ya. Silahkan kalian bisa mungkin sekitar segini ya, saya mau sekitar segini, kalian klik, atau bisa kalian klik luarnya sekitar segini. Kemudian kalian bisa sambil mencet kontrol boleh ya biar rapih, atau tidak perlu juga nggak apa-apa. Nah, kalian bisa jadi seperti ini ya. Nah nanti akan jadi seperti ini ya, dia sudah auto select seperti ini. Kalian bisa pilih dulu warnanya ya, jadi di sini ada foreground dan background ya. Jadi kita pilih yang foreground, kemudian warnanya tadi hitam ya. Nah ini kita juga bisa memvariasikannya, mau satu warna aja bisa atau gradien. Kalau kita mau gradien, kita bisa pilih ininya dulu ya, warnanya dulu. Salah saya mau warnanya segini, oke. Nah foreground dan backgroundnya juga harus diganti untuk mendapatkan gradiasi ya, gradiasi ya. Nah segini kira-kira ya, dan oke. Setelah itu kita pilih ini, klik kanan, pilih gradien ya, gradasi warna ya. Nah kalau udah silahkan kalian bisa tarik aja, set. Nah ini akan membentuk gradasi ya. Ini kalau kita giniin, nah ini nggak terlalu kelihatan karena warnanya tipis-tipis ya. Contoh kita sedikit agak terangin ya, bagian atas boleh. Nah kayak gini ya. Nah ini sudah mulai terlihat sedikit ya. Nah kayak gini ya. Kenapa ini bisa terjadi kayak gini? Karena kita sudah menselect bagian ini aja yang akan kena warnanya, dan jangan lupa selalu ada di selectnya di layer ya. Nah kalau udah, kalian bisa ke move tool lagi ya. Nah ini kalau dilihat nanti layer satunya akan membentuk seperti ini ya, berarti tandanya dia masuk ke layer 1 ya. Nah kalau udah kayak gini, kalian ke select lagi none. Nah jadi akan unselect si objeknya ya. Nah kalau udah, silahkan kita mau buat bawahnya ya, pita bawahnya. Gimana caranya?
kita mau buat segitiga dulu. Bagaimana supaya segitiga rapih? Kalian bisa bikin guide sendiri ya, dengan cara tarik dari luar penggarisnya atau rulersnya, tarik misalnya segini ya. Ini bisa jadi segitiga ya. Segini ya, kira-kira segitu, dan dilihat dari ruler atas, jadi dia sekitar segini ya. Berarti untuk memudahkan kalian ya dalam menentukan, kalian tinggal cek aja di sini. Oh, berarti kira-kira yang satunya lagi segini. Oke, tarik sampai sekitar di sini untuk segitiga yang sama. Nah, jadi kurang lebih biar rapih ya. Jadi ruler ini berfungsi untuk kayak gitu juga ya. Nah, kalau udah kayak gini, silahkan kalian buat layer baru lagi ya. Jangan lupa di bawah sini layer baru, transparent. Oke, kita ke free tool lagi. Free tool yang ini ya. Free tool lagi. Kalian bisa gambar lagi. Set, 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 set. Nah, ini udah. Kalian pilih yang ini. Warna merah nih ada banyak ya warna merah. Nah, untuk mengganti warna misalnya nggak mau warna merah, warna yang lain. Ininya dulu yang dipilih, kemudian pilih ininya ya. Ininya mau dulu yang dipilih, baru pilih ininya. Saya mau warna merah misalnya. Agak gelap warnanya. Boleh sekitar ini terang sekitar segini. Oke. Nah, ini masih ke select ya, masih ke select si segitiganya, dan jangan lupa layernya selalu ada di sini, ke select ya layernya. Kalian bisa pilih di atas nih, ada edit, fill with FG color. Nah, kenapa fill with FG? Karena ini adalah FG color ya, foreground color, ini background color. Kalau kita selectnya background color, maka dia akan hitam ya, jadi FG color. Nah, kalau udah seperti ini, bisa kalian select terus none. Nah, jadilah seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa pindah ke move tool, select layernya, yes. Kalian bisa pindahin bebas di mana saja ya. Misalnya saya kira-kira oh segini kali ya, mungkin bisa seginian ya, atau agak naik bisa, segini juga bisa ya. Terus kalian bisa pakai tombol arrow di keyboard ya untuk lebih rapihnya. Tapi tidak terlalu rapi juga nggak apa-apa. Segini misalnya ya, kira-kira aja. Nah, kalau udah seperti ini, kalian uh, pakai lagi free tool lagi untuk membentuk uh, yang lain ya. Salah saya mau bentuk oh ya, untuk mempermudah bentuknya, kalian bisa tambahin lagi guide-nya. Silakan tambahin guide-nya. Caranya, nah ini ditarik aja dari atas ya. Terus kira-kira segini. Kemudian tarik lagi dari sini. Nah, kalau di zoom apakah sudah cocok? Oh, ternyata ini agak naik. Silakan ke move tool. Nah, ini bisa dikecil-kecil ini, pindah-pindahin gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu kalian dalam menggaris ya, biar rapih gitu. Nah, jangan lupa layer baru seperti biasa, transparansi, oke, free tool, kemudian kita bentuk lagi ya. Agak keluar nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini juga bisa ada satu hal yang lupa, garis ke tengahnya. Nah, gini. Nah, kalau sudah gini, kita bisa mulai ya. Nah, ini agak keluar juga nggak apa-apa ya. Atau gini ya, nggak apa-apa.
karena nanti akan kepotong ya, otomatis akan terpotong. Jadi nggak apa-apa, agak keluar, set set dan set. Nah, ini akan sudah masuk ke select ya, selection. Kita ganti lagi warnanya jadi warna yang sedikit terang. Oke, kemudian pilih fill. Nah, gini ya jadinya, kemudian selectionnya kita none. Nah, nanti akan terbentuk jadi seperti ini ya. Oke, jadi kita menghasilkan 3 layer baru ya. Layer yang ini, yang pertama yang hitam, kemudian layer 2 yang segitiga, dan layer 3 yang pita bawahnya gitu ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, ini kan terlalu banyak ya, namanya guide-nya terlalu banyak. Jadi yang kita butuhkan tadi cuma beberapa. Untuk menghilangkan guide-nya, kalian bisa move tool ya, move tool, tarik ke bawah, nanti dia hilang. Tarik keluar dari kanvasnya ya. Tarik ini hilang. Tarik ini hilang. Tarik enggak. Ya benar. Ini tarik ini hilang. Tarik ini hilang. Nah, ini saja yang kita butuhkan ya. Oke. Gitu ya. Jadi untuk menghilangkan objek guides-nya bisa kalian tarik keluar dari kanvas, nanti dia hilang ya. Nah, itu hilang kan guide-nya ya. Gitu ya. Itu untuk individually menghilangkan ya, menghilangkan guide-nya satu-satu. Untuk menghilangkan semua nanti di akhir ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tambahkan logo dulu di sebelah sini, kemudian nanti nama ya. Logonya bisa kalian pilih yang kemarin atau kalian boleh cari sendiri ya. Nah, ini ada banyak juga nih, nanti kebutuhan-kebutuhan nanti saya share ke kalian ya. Nah, logo misalnya logo yang saya buat ya, tinggal di drag and drop aja, jadi akan muncul ya. Akan membuat layer baru berupa logo ya, nama tadi ya. Ini akan, nah, seperti biasa, hukum layer, jadi semakin bawah dia akan semakin gak kelihatan ya, sama kalau semakin atas dia akan semakin terlihat. Jadi kita pindahin aja ke atas dengan diklik terus ditarik ke atas ya, dan nanti akan dia mendominasi semuanya ya. Nah, untuk merubah scale-nya kita bisa pilih yang scale ya, atau shift S. Nah, untuk itu pilih ini nih di antara semua kotak-kotak ini, kalian kecilin aja ya, atau bisa pencet Ctrl Shift. Nah, sama kayak Inkscape ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa ke move tool lagi, terus pindahin aja. Pindahin ke sini ya. Kira-kira ke seperti ini ya. Nah, kalau segini ya. Bisa segini atau mau segini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kita tambahin tulisannya gitu ya di bawah. Nah, untuk kalian yang mau geser-geser pakai arrow ya, kalian misalnya ngeklik ini gitu ya, tapi pas kalian geser arrow nggak berubah. Nah, ini kalian harus klik dulu terus klik ke kanvasnya. Nah, baru klik ke daerah sini ya. Jadi kalau kalian klik sekali di sini, kalian yang berubah hanya ininya ya, turun-turun gitu ya, jadinya gitu. Nah, untuk supaya nggak turun-turun gini, kalian klik terus klik sini, baru kalian bisa kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kita nambahin warna tulisan ya. Nah, di sini ada yang namanya text tool. Nah, text tool colornya boleh bebas. Nah, ya, misalnya warna hitam ya, untuk menyesuaikan fontnya silahkan ganti, kalian mau apapun boleh ya. Ini fontnya saya download ya, Poppins atau Ternary.
Nah, ini nanti saya kasih kebutuhannya ya, supaya kalian bisa download gitu ya. Nah, size-nya nanti aja diubahnya. Klik sekali, ketik nama perusahaan kalian. Misalnya saya HF Corp gitu ya. Nah, udah begini, kalian Ctrl A. Ini ada macam-macam ya. Ada font ya, bisa digedein, bisa dikecilin gitu ya. Saya mau kecilin misalnya 60 aja. Nah, terus ini fungsinya adalah untuk jarak antar huruf ya. Nah, hurufnya segini gitu ya. Nah, ini jarak keturunan ke bawah, ini ke atas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah dua fungsi dari ini ya. Ini 0 aja, kita nggak perlu, kecilin dikit. Dan kalau udah, kalian kamu tuh lagi geser ini ya. Nah, untuk tips geser, pastiin geser di titik sini ya. Kalau kalian ke sini nggak bisa, karena otomatis akan nge-select si background yang dimana udah kita nge-lock ya. Jadi klik di sini. Nah, kira-kira segini ya. Ini adalah contohnya ya. AF Corp gitu misalnya ya. Atau ternyata kurang ternyata nih gitu ya. Bisa kalian ke tekstur lagi, klik aja sekali atau nah, nanti pastikan harus ke blok semua. Nah, ini bloknya adalah kotak-kotak ini ya dia. Jadi Ctrl A aja. Oh, ini terlalu jauh nih ternyata. Oke, kecilin lagi. Oke, kalau udah kita pindahin lagi gitu ya. Atau bisa pakai arrow di keyboard. Nah, kalau udah akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk bisa menggerakkan keduanya, kalian bisa di sini nih. Kalian bisa klik sini, shift, kemudian balik lagi klik yang ini. Ya, klik di sini. Nanti kalian pakai arrow bisa dipindah-pindahin gitu ya. Nah, gini ya kurang lebih. Oke, kalau sudah, klik tempat lain atau unklik aja nggak apa-apa, klik tempat lain juga boleh ya. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan tulisan di bagian sini ya, nama dan posisi kalian sebagai apa gitu ya. Oke, kalau sudah, kita text tool kembali ya, ganti misalnya Poppins semi bold deh ya. Nah, ini nanti untuk ukuran ya, untuk font nanti bisa saya kasih, atau ini opsi opsi lain untuk kalian yang mau download font. Kalau nggak mau, silahkan cari sendiri ya di font yang sudah tersedia ya. Klik. Nah, kalian juga bisa milih font di sini ya, font yang sudah tersedia tuh ya, ada Arial dan lain-lain sebagainya ya. Nah, saya mau nulis nama saya gitu ya, Irzi, atau Grismo deh, Irzi Faris ya. Nah, kalian bisa pindahin ke sini ya. Ini menurut saya gedenya udah pas. Kalian mau gedein lagi boleh, silakan. Nah, udah begini, pindahin layernya nih sebelah sini, pindahin ke atas. Nah, kalau udah, bisa diduplikasi dengan cara pencet ini. Nanti dia akan duplikat, turunin ke bawah ya, supaya rapi pencet kontrol, turunin ke bawah aja kayak gini. Terus pencet T di keyboard adalah text tool. Kalian klik di daerah sini sekali, ganti posisi kalian misalnya manager gitu ya. Nah, kalian Ctrl A untuk select semuanya, ganti warnanya.
Nah, ini kalian bisa pick color di sini ya. Ini ada eyedropper. Nah, ini kalian pick, misalnya saya mau yang warna ini. Dan nah, ini ya. Kecilin fontnya boleh ya. Kecilin misalnya ya, kecil segini ya. Habis itu kalian pilih ini lagi. Nah, silahkan dikondisikan sendiri ya. Cocoknya gimana gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kurang tengah, kayak tadi, klik sini, shift, klik, klik bebas di sini, pindahin. Kira-kira tengahnya segini gitu. Oke. Nah, akan jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita akan buat guide baru untuk memasukkan beberapa gambar mengenai info yang kita miliki ya. Nah, nanti kita akan masukkan gambar-gambar ini ya. Jadi kita akan buat guide baru, di ruler ini tarik jadi seperti sekitar segini ya. Ini tujuannya adalah guide untuk menulis ya. Guide untuk menaruh gambar-gambar yang nanti kita kasih ya. Misalnya yang pertama akan kita kasih adalah font kita. Tarik garis, kecilinnya dengan cara ini ya. Scale tool, kecilin, shift S, zoom. Bisa dipindahin, atau mau di sini juga nggak apa-apa. Jadi akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, ini bedanya Inkscape dengan GIMP. Inkscape adalah pixel, jadi kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau udah kalian bisa pencet move tool aja. Nah, memang agak blur, tapi kalau di zoom out dia akan jernih gitu ya. Nah, ini untuk merubah lagi posisinya bisa pakai arrow gitu ya, sekitar segini gitu ya. Nah, ini untuk font. Untuk melakukan selanjutnya, tarik lagi misalnya mail ya, email kalian. Nah, ini pilih lagi scale tool atau shift S di keyboard, kecilin lagi, pindahin sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, kalau udah seperti ini, kalian boleh ke move tool lagi, pindah-pindahin ke bawah dikit ya. Ya, sekitar segini mungkin, atau masih terlalu dekat. Nah, segini mungkin ya. Nah, oke. Ambil lagi gambarnya, web, shift S lagi, kecilin lagi. Lakukan hal ini sampai nanti terakhir, gambar terakhir ya. Nah, ini udah. Move to agak ke bawahin ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir kalian bisa pilih yang sorry, ini ya, maps atau lokasi kita nanti. Shift S lagi, kecilin, kecilin ya, mungkin sekitar segini. Nah, jadilah seperti ini ya. Nah, kita akan menambahkan info-info yang kita miliki di sini ya, di sini gitu ya. Nah, yang pertama tekstur lagi, fontnya mungkin nggak segede gitu, kita turunin 30 misalnya, ganti warnanya jadi putih ya. Terus klik sekali,
tulis misalnya nomor saya ya, +62 gini ya. Untuk mindahinnya udah nih, udah kayak gini, move tool lagi, pindahin gitu ya, misalnya sekitar segini ya. Oke, kalau udah, kalian bisa duplicate lagi, pencet ini ke duplicate, turunin ke bawah, turunin ke bawah, pencet Ctrl biar rapi, atau bisa pakai arrow di mouse ya. Ini masukin email kalian, emailnya boleh asal boleh enggak, ini karena asal boleh enggak silahkan. Nah ini kan kepanjangan email saya ya, email saya kepanjangan. Kalau kepanjangan bisa kalian fontnya kecilin ya, fontnya kecilin, bisa di fontnya dikecilin gini misalnya ya, kecilin, terus move tool lagi, setting lagi ya sesuai. Nah kalau udah kayak gini, copy lagi atau duplicate lagi ya, caranya masih sama, terus kalian tarik ke bawah lagi websitenya misalnya. Nah ini untuk mengubahnya kita ke tekstur lagi, klik fontnya, Ctrl A, tulis fcode.com misalnya gitu ya. Nah ini bisa. Kalau udah, duplicate lagi, tarik lagi ke bawah, tekstur lagi, klik di font, Ctrl A, alamat kalian misal Jalan Angsa, misal 15 blok J gitu misalnya ya. Ini misalnya Jakarta Utara misalnya gitu ya. Nah ini kayak gini ya, ini juga bisa seperti ini ya. Nah kalau misalnya dirasa kurang lurus, silahkan select layernya, select sini. Nah ini ya, bisa di setting. Nah untuk menandakan layer mana yang ke select, ini ada kuning-kuning di sini kan. Kalau misalnya kita ke background, berarti backgroundnya yang ke select ya. Tapi karena udah kita kunci, jadi kalau kita geser dia nggak akan bisa. Misalnya select itu. Nah ini karena layer transparansinya itu satu ukuran dengan yang hitam-hitam ini, jadi yang ke select hampir semua. Nah cara untuk mengetahuinya, geser aja. Nah berarti dia ke select yang ini ya. Untuk yang ini berarti selectnya yang ini. Untuk yang ini selectnya yang ini ya. Jadi kalian silahkan bagaimana posisi layernya ya gitu ya. Ini untuk logonya berada di sini, tulisannya ya, salah tulisan yang ini, salah tulisan yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini, untuk kebutuhan yang ini ya. Jadi kayak gitu ya. Untuk tahu di mana kita menselect ya. Nah, untuk menghilangkan semua guide-nya, kita bisa ke image, guides, remove all guides ya. Ini saya zoom deh. Image, guides, dan remove all guides. Nah nanti akan ke remove semua guides yang tadi udah kita bikin ya. Nah jadi akan menghasilkan kira-kira seperti ini ya untuk pelajaran hari ini, business card atau kartu nama kita ya. Oke, kalau udah kita save, caranya file, kemudian export. Nah ini ada banyak file type, dia akan muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Kalian namain dulu, misalnya namanya seperti biasa, nama underscore npm ya. Save, kalau save nya bebas di mana aja, saya bisa di desktop, jadi save nya di desktop. Nah untuk memilih file type nya, kalian klik ini, kemudian pilih, cari yang png atau
ketik aja P gitu ya misalnya. Nah, PNG image misalnya. Nah, ini akan klik dan pilih export. Nah, ini karena namanya banyak yang sama. Ya, kayak gitu ya. Kalau udah PNG aja kita. File type caranya ini, cari JPG, cari PNG, export. Nanti kalau udah seperti ini, kalian pilih export aja. Nah, kalau udah nanti di folder kalian akan muncul seperti ini ya. Nah, nanti akan menghasilkan hasil yang seperti ini gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.